Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gali Rakasiwi di Nagen Pemilih. Jadi di video kali ini kita seperti biasa tidak akan membuat konten bantai yang seperti biasanya, karena di sini kita bikin konten bantai yang tidak ketawa-ketawa, tidak bercanda-bercanda, karena ini bantai cerita horor. Oke guys, jadi mau sedikit cerita. Jadi kemarin gue lagi mabar sama teman-teman gue, dan ya HP gue kesenggol sama teman gue dan akhirnya jatuh. Dan pas jatuh, pas dilihat ternyata temper garisnya pecah. Dan saat dilihat harga dan buat benernya ternyata lumayan mahal dan lumayan ribet juga ya, harus bolak-balik sana. Dan langsung teman gue ngerekomendasiin gantungan HP yang kuat dan bagus juga, bisa di gini kalau lagi main game, bisa digiring, dan bisa juga digantung buat main jalan-jalan atau sambil jogging seperti ini guys. Dan harganya cukup murah dan motifnya juga banyak. Ada yang Supreme kayak seperti ini, ada yang Smile, ada yang Off-White, ada yang bunga-bunga, ada yang Iron Man, ada juga yang Captain America. Dan ya bisa diorder di @hanging_rope atau @hanging_rope. Setiap orderan wajib menggunakan hashtag #say agar kalian bisa mendapatkan harga yang sangat menarik dan harga yang sangat murah dengan langsung diantarkan oleh penjual ke penerima tanpa ribet harus ganti tempered glass nantinya. Oke, diorder langsung sini guys. Jadi di video kali ini kita tidak akan seperti biasa membuat konten dari teman-teman gue, tapi di sini kita bakal bikin konten yang sedikit urban legend ya, dari sebuah kampus yang sangat terkenal, yang sangat kondang di Indonesia ini, yaitu dari Universitas Gadjah Mada. Kampus kondang yang ada di Yogyakarta, di daerah Yogyakarta, dan bahkan Presiden Indonesia saja lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Di balik segala prestasinya, Universitas Gadjah Mada ada sisi horornya. Yang pernah atau yang masih sekolah di Universitas Gadjah Mada pastinya kenal dengan arwah gentayangan Mbak Yayu, si mahasiswa abadi. Mbak Yayu sering muncul di Fakultas Ekonomi UGM, tepatnya di koridor lantai 3 gedung utara sayap barat, yang lebih spesifiknya lagi di ruangan U305 sampai U302. Seperti hantu yang lainnya, beliau suka muncul dari sore hari hingga malam hari. Sebelum dilanjut ceritanya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Mbak Yayu adalah mahasiswa yang teladan, rajin, pintar, dan pandai. Dia selalu mengerjakan tugasnya dengan baik, dia selalu belajar dengan tekun, dan dia mengerjakan skripsi dengan baik. Namun, tidak disangka, skripsi yang ia buat ditolak mentah-mentah oleh dosen pembimbingnya. Rasa sedih, galau, marah, kecewa, dan emosi tercampur aduk jadi satu di dalam hatinya, hingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Arwah yang tidak tenang itu selalu gentayangan hingga kini. Kata orang pintar, Mbak Yayu ini gak akan pergi dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Padahal urban legend tentang Mbak Yayu ini sudah lama. Terbukti dari banyaknya dosen yang sering bercerita tentang Mbak Yayu ini. Tapi Mbak Yayu ini tidak akan pergi dari kampusnya. Mungkin karena dia masih kecewa atau sakit hati karena ya skripsinya
ditolak mentah-mentah ya. Namun jangan takut dan jangan khawatir karena Bayayu ini tergolong hantu yang baik ya. Maksudnya hantu yang tidak melecehkan atau mengganggu atau ya mencelakakan orang lain. Mungkin ya karena dasarnya Bayu ini merupakan seorang mahasiswa yang pandai dan pintar ya. Dan sebenarnya nama Bayu ini bukanlah nama aslinya, melainkan nama yang diberikan oleh orang-orang sekitar situ yang menjadi legenda. Dan panggilan Mbak merupakan panggilan kepada dia karena dia sering terlihat menggunakan pakaian yang jadul atau pakaian mahasiswa yang jadul. Banyak cerita yang berbeda-beda, banyak kisah yang berbeda-beda. Dan untuk lebih lengkapnya lagi silahkan dicek di internet. Dan kisah yang kedua ini bernama Mbak Rohana. Hampir sama dengan Bayayu, dia selalu muncul di UGM, namun beda tempat. Dia sering muncul, Mbak Rohana sering muncul di Jembatan Perawan. Ya. Namanya Rohana, dia perempuan berkerudung yang selalu muncul di Jembatan Perawan. Jembatan yang menghubungkan suatu fakultas dengan fakultas yang lainnya. Orang-orang yang sering menemukan dia, orang-orang yang bertemu dengan dia, selalu melihat seseorang wanita, sesosok wanita yang berjalan menggunakan berjalan. Wanita itu menggunakan berkerudung. Berjalan, dan ketika lebih diamati lagi, tiba-tiba wanita itu terjatuh. Dan ketika panik saat dilihat ke bawah, ya, tidak ada satu orang pun yang jatuh ke bawah. Ya, Barohana itu menghilang sekejap. Kisah Barohana ini selevel dengan Bayayu yang bunuh diri karena skripsinya yang ditolak mentah-mentah oleh dosennya. Tetapi bedanya Mbak Rohana ini tidak diketahui asal-usulnya, karena ya banyak yang berkata A, B, C, dan ya boleh dicari di internet saja untuk lebih jelasnya. Namun di sini disebutkan bahwa mungkin saja dia merupakan mantan mahasiswa dari Fakultas Pertanian atau mungkin saja orang yang meninggal dari daerah itu. Oke, sekian video kali ini. Gimana ceritanya? Serem atau enggak dan real atau enggaknya silahkan kalian nilai sendiri. Dan untuk yang punya ceritanya silahkan di DM di Instagram di @galih_rakasih_ atau di @nagenfamilyofficial, atau bisa juga di email langsung di email yang ada di deskripsi ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Dan seperti biasa, jangan lupa buat say